Ya, kalau dulu Ya, namanya ASKES, Mbak. ya Kalau namanya ASKES dulu, Pak. ya Ya. BPJS Kesehatan Dan itu namanya hanya ASKES. dipakai oleh pensiunan dan ASN, Pak. Iya, PNS. Sekarang, PNS. ya. Dulu belum ada Sekarang ASN. sudah. Sekarang undang-undang mengatakan ada ASN gitu. Ya, terus? Ya, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan kepada masyarakat, terutama pada orang miskin, yaitu melalui dari Jammas. Namun, program tersebut dianggap belum efektif berjalan, sehingga akhirnya pemerintah membentuk program Jaminan Kesehatan Nasional disingkat JKN melalui BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini merupakan badan usaha milik negara yang ditugaskan khusus Bukan oleh badan usaha milik negara. Jadi kan tadi kan dibentuk berdasarkan undang-undang. Jadi lembaga negara, Mbak, bukan badan usaha milik negara. jadi instansi ya, Pak ya? Instansi lembaga negara, salah satu instansi lembaga negara. Karena diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden kan. Berarti kan setingkat menteri, Presiden. pembantu presiden kan menteri, Mbak. Bukan dia di bawah badan usaha milik negara, tidak. Dia setingkat kementerian, tapi usaha, Mbak. Jadi dibentuk berdasarkan undang-undang gitu. Jadi bukan PT gitu loh. Jadi bukan BUMN ya, Pak. Jadi bukan, bertanggung dia tidak tunduk kepada Kementerian BUMN, tapi dia berjalan berdasarkan ketentuan dari presiden gitu loh. Ya, jalan ya. Lanjut, Mbak. Ya. Jadi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan sejak 1 Januari 2014 menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyelenggarakan jaminan kesehatan dengan demikian pemerintah wajib menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pelayanan kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Hal tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 15 yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dan berdasarkan hal itu, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan fasilitas atau layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dengan pelayanan yang berkualitas. Next. BPJS Kesehatan sebagai penyedia fasilitas atau layanan kesehatan bagi masyarakat dan agar menjadi badan penyelenggara kesehatan yang dinamis, akuntabel, dan terpercaya untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif. Dan agar BPJS bisa bertahan dan bersaing dengan badan penyelenggara jaminan sosial lainnya yang kini tengah menjamur di Indonesia, maka diperlukan suatu analisis yang lebih komprehensif, yaitu analisis SWOT, di mana menurut Irham Fahmi tahun 2016 halaman 243, SWOT sendiri adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman, di mana SWOT ini dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi profit dan non-profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi secara lebih komprehensif. Dan melakukan analisis dengan pendekatan SWOT ini memang memiliki kelebihan dan kelemahan. Namun setidaknya telah diperoleh gambaran yang membuat organisasi bisa menilai serta memutuskan langkah-langkah yang bisa dilakukan di kemudian hari. Visi dari BPJS Kesehatan itu sendiri adalah menjadi badan penyelenggara yang dinamis, akuntabel, dan terpercaya untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif. Halo. Misinya ada Irwan dari lalu. misi dari
BPJS Kesehatan itu meningkatkan kualitas layanan kepada peserta melalui layanan terintegrasi berbasis teknologi informasi. Yang kedua, menjaga keberlanjutan program JKN KIS dengan menyeimbangkan antara dana jaminan sosial dan biaya manfaat. Tiga, memberikan kesehatan yang berkeadilan dan inklusif mencakup seluruh penduduk Indonesia tanpa memandang bulu, baik itu kelas atas maupun kelas menengah bawah. Kemudian yang keempat, memperkuat engagement dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program JKN KIS. Yang kelima, meningkatkan kapabilitas badan dalam menyelenggarakan program JKN KIS secara efisien dan efektif yang akuntabel, berkehati-hatian dengan prinsip tata kelola yang baik. SDM. Di Zoom-nya dikecilkan, Mbak Ambar, Zoom-nya. Yang misi, visi misi tadi. Ya, lanjut, Bu. Ya, kita lanjut ke alur pikir dari instansi yang masih, nah ini dia. Yang kelima, meningkatkan kapabilitas badan dalam menyelenggarakan program JKN KIS secara efisien dan efektif, yang akuntabel, berkehati-hatian dengan prinsip tata kelola yang baik, SDM yang produktif, mendorong transformasi digital serta inovasi yang berkelanjutan. Dan alur pikir dari instansi BPJS itu, yang pertama, BPJS itu merupakan potret etika saat ini, ya, di mana skenarionya agar terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi atau memilih antara golongan ke bawah dan semuanya sama mendapatkan jaminan kesehatan. Kemudian dari instrumennya, nilai visi dan misi dari kebijakan, yaitu strateginya, pelayanan yang terbaik, dan memperluas kepesertaan kepada semua rakyat Indonesia, di mana potretnya etika yang diharapkan. Faktor yang dianalisa adalah internal dan eksternal dari BPJS Kesehatan itu sendiri, dengan analisis EVAS dan IVAS dan posisi organisasi agar etika yang diharapkan. Lanjut. Potret dari kondisi BPJS saat ini, yang pertama, banyaknya tindakan medis rawat jalan yang membutuhkan dokter spesialis sesuai dengan rujukan dari dokter, sehingga sehari satu dokter. Jadi misalkan ada pasien yang memiliki penyakit kronis itu atau komplikasi, itu tidak bisa sekaligus dalam satu hari memeriksakan kesehatannya, tetapi harus memilih, misalkan penyakit jantung, penyakit paru, itu harus memilih salah satu dengan kembali esok harinya untuk memeriksakan paru atau jantungnya. Jadi tidak bisa sekaligus dalam satu hari periksa jantung dan paru. Yang kedua, ada beberapa obat yang tidak sepenuhnya di-cover oleh BPJS, karena obat-obat seperti obat di atas generik yang mahal itu biasanya tidak tercover oleh BPJS. Kemudian pelayanan rumah sakit untuk pasien BPJS masih belum optimal. Terkadang untuk pelayanan ini masih memilih kelas. Jadi kelas 3 yang biasanya gratis, Pak, tidak membayar, dikesampingkan terlebih dahulu. Sedangkan di dalam undang-undang sendiri sudah tercatat bahwa tidak ada diskriminasi terhadap
kesehatan tersebut. Kemudian untuk yang keempat, berpotensi adanya fraud atau korupsi di dalam BPJS sendiri karena banyaknya dana mungkin tidak terklaim, apalagi yang kelas 1 dan kelas 2 itu kan sistemnya subsidi silang ya. Banyaknya yang tidak menggunakan BPJS Kesehatan tapi setiap bulan membayar, itu kemungkinan akan dikorupsi oleh karyawan BPJS sendiri. Yang kelima, posisi keuangan lebih sering defisit daripada surplus, yaitu sekitar tahun 2021 sudah surplus tetapi belum sehat. Jadi masih banyak penggunaan dana BPJS Kesehatan itu tidak tepat atau belum tepat sasaran. Kemudian yang keenam, pelayanannya masih lambat biasanya. Kalau untuk BPJS Kesehatan kita di loket itu masih diberikan nomor antrian yang banyak gitu. Sedangkan untuk pelayanan yang mandiri itu biasanya lebih cepat daripada BPJS Kesehatan karena nanti loketnya itu berbeda dengan pasien yang mandiri. Yang ketujuh, untuk anggota keluarga yang banyak memberatkan iuran BPJS Kesehatan. Biasanya satu kartu keluarga itu semua harus membayar iuran BPJS. Jadi mulai dari kepala keluarga sampai anggota keluarga, ibu, anak 3 berarti harus dibayar semua 5 anggota keluarga, dan masih banyak rakyat yang belum bisa membayar keseluruhan. Yang ke-8, jika ada tunggakan iuran, pasien baru bisa menggunakan BPJS setelah semua tunggakannya lunas. Jadi apabila pasien BPJS ini masih baru bisa membayar 3 bulan, tetapi pada saat bulan ke-5 sakit, nah berarti ada tunggakan 2 bulan, itu belum bisa menggunakan kartu BPJS-nya, belum bisa mendapatkan fasilitas kesehatan dari BPJS Kesehatan. Yang ke-9, BPJS akan membantu pasien yang harus kontrol rutin ke rumah sakit. Jadi ada pasien yang memiliki penyakit kronis yang harus setiap bulan kontrol, bahkan ada yang harus setiap minggu, itu memberikan manfaat tersendiri karena tidak perlu biaya dari mulai pemeriksaan, dari mulai tindakan sampai dengan mendapatkan obat. Hanya mungkin kelemahannya ada di mengantri lama. Yang ke-10, proses klaim yang panjang, peserta harus siap mengantri panjang. Nah, ini yang terjadi biasanya di pasien yang rutin ke kontrol ke rumah sakit. Yang ke-11, keterbatasan kuota, meskipun sudah mendaftar di kelas 1 dan 2, para peserta sering mendapatkan fasilitas kelas 3. Ini biasanya terjadi kebanyakan mayoritas di kota-kota besar. Karena alasannya dari rumah sakit tersebut penuh, kamar penuh, padahal sebenarnya kenyataannya tidak seperti itu. Agar apa? Agar di kelas 1 dan kelas 2 itu membayar setengahnya, biasanya alasan dari rumah sakit begitu. Yang ke-12, klaim obat untuk penyakit kronis, prosedurnya sama dengan tindakan medis. Jadi pada saat obat habis nih untuk yang pasien kronis, karena setiap bulan harus kontrol, itu prosedurnya sama dengan tindakan medis. Jadi harus dari loket pertama, kedua, dan ketiga. Jadi tindakan medis bukan yang tiba-tiba masuk ICU, bukan, tetapi yang dirawat jalan. Yang 13, mendapatkan penghargaan Best Social Economy. Next, Mbak Ambar. Nah, ini untuk analisis SWOT BPJS Kesehatan yang strengths. Yang pertama, program wajib bagi seluruh rakyat Indonesia karena merupakan program pemerintah. Yang kedua, pelayanan kesehatan dijamin seumur hidup. Yang ketiga, tanpa harus melakukan medical check up. Yang keempat, prinsipnya gotong royong, di mana semua orang harus ikut sakit atau tidak. Yang kelima, iurannya lebih murah dibanding asuransi swasta. Seperti diketahui, asuransi swasta itu iurannya sampai 300 sampai 500, bahkan lebih dari itu untuk
biaya per bulannya, sedangkan BPJS kita hanya cukup membayar 160.000 untuk yang kelas 1. Yang nomor 6, manfaat jaminan menyeluruh, hampir semua jenis penyakit di cover. Yang kedua itu ya weakness-nya, yaitu kelemahannya, terlalu banyak campur tangan dari pemerintah. Yang kedua, banyak peserta yang menunggak iuran karena mungkin terlalu berat iurannya, karena satu keluarga harus membayar semua, bukan hanya kepala keluarganya saja. Yang ketiga, peserta harus antri panjang untuk melakukan pengobatan karena mungkin peserta untuk BPJS Kesehatan ini sudah banyak juga yang peminatnya, jadi harus antrinya lumayan lama, bisa sampai 3 jam untuk ngantri di loket pertama saja. Kemudian yang keempat, metode klaim berjenjang sehingga menyebabkan prosesnya lama. Jadi metode berjenjang ini dari ke satu itu tidak langsung ke rumah sakit yang kita tuju, tetapi harus melalui rumah sakit yang kelas C baru ke kelas B. Dan yang kelima hanya berlaku di Indonesia. Jadi untuk klaim apabila kita sakit nih hanya bisa di Indonesia saja. Apabila kita sedang perjalanan ke Malaysia atau Singapura itu tidak bisa diklaim. Tiba-tiba pingsan di Malaysia itu tidak bisa langsung masuk rumah sakit dan menggunakan BPJS Kesehatan. Yang keenam, ada manfaat yang tidak dijamin oleh BPJS itu sendiri. Kemudian untuk opportunities-nya, peluangnya, masyarakat mulai menyadari pentingnya jaminan kesehatan. Yang kedua, penyederhanaan proses layanan rujukan. Yang ketiga, memanfaatkan revolusi industri 4.0 supaya tidak antri panjang. Kemudian yang keempat, mengoptimalkan kerjasama dengan pemerintah daerah. Yang kelima, peluang untuk bekerja sama antar lini asuransi kesehatan. Yang keenam, pelayanan kesehatan bagi buruh yang berada di luar Indonesia. Untuk treatnya, ancamannya, satu kartu keluarga harus menjadi peserta BPJS. Yang kedua, masyarakat yang tidak membayar iuran itu tidak mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan. Yang ketiga, persepsi masyarakat masih buruk terhadap BPJS Kesehatan, mungkin karena terlalu lama juga. Kemudian pada saat kita mau klaim itu masih bertele-tele dengan banyak sekali prosedur yang harus dilalui oleh pasien BPJS. Kemudian yang keempat, adanya kompetitor. Kompetitor itu berasal dari asuransi swasta, seperti yang sudah diketahui banyak sekali asuransi sekarang, ada Bumi Putra, ada Prudensial, dan ACA juga ada, itu dari BCA kalau nggak salah. Kemudian dari strength dan opportunities-nya, yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi peserta, yang kedua mempermudah pelayanan, yang ketiga memperluas jaringan dengan vaskes atau rumah sakit di luar Indonesia, yang keempat membuat layanan berbasis teknologi. Nah, dari strategi weakness dan opportunities-nya, yang pertama meningkatkan fungsi Dewan Pengawas, yang kedua sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran membayar iuran. Nah, yang ketiga menambah jumlah dokter yang bisa mengcover BPJS. Dan untuk strategi strength dan treats-nya itu ada merubah pembayaran per kartu keluarga menjadi pernik KTP. Kemudian untuk strategi dari weakness dan treats-nya, sosialisasi manfaat BPJS Kesehatan. Ya, lanjut, Mbak. Ya, Pak. Dan untuk analisis faktor internalnya, bobotnya untuk
kekuatannya program wajib bagi seluruh rakyat Indonesia karena program pemerintah, jadi bobotnya kita 0,10 dengan rating 5, skor bobotnya 0,5. Untuk pelayanan kesehatan dijamin seumur hidup, itu kita bobot 0,9, ratingnya 5 dengan bobot skor 0,45. Untuk tanpa harus melakukan medical check up, itu ada bobotnya kita beri 0,08 dengan rating 5. Bobot skornya 0,40. Prinsip gotong royongan di mana semua orang harus ikut, sakit atau tidak, itu kita bobot 0,07 dan ratingnya 4 dengan bobot skor 0,28. Kemudian berikutnya iurannya lebih murah dibandingkan asuransi swasta, yaitu kita bobot 0,08 dengan rating 5, skor bobotnya 0,40. Dan yang terakhir, manfaat jaminan menyeluruh, hampir semua jenis penyakit di cover, itu bobotnya 0,08 dengan rating 5 dengan bobot skor 0,40. Jadi untuk total strength bobot tuh 0,5 dengan total skor bobot 2,43. Dan untuk weakness atau kelemahan, yang pertama ada terlalu banyak campur tangan pemerintah. Kita bobot 0,06 dengan rating 4, di mana kita beri skor bobot 0,24. Kemudian untuk banyak peserta yang menunggak iuran, kita bobot 0,10, di mana ratingnya itu adalah 5 dengan bobot skor 0,5. Kemudian peserta harus antri panjang untuk melakukan pengobatan. Kita bobot 0,10 dengan rating 5 dan bobot skor 0,5. Metode klaim berjenjang sehingga menyebabkan prosesnya lama. Kita bobot 0,09 dengan rating 5, kemudian bobot skornya 0,45. Dan berikutnya adalah hanya berlaku di Indonesia. Nah, kita bobot 0,06 dengan rating 3 dengan skor bobot 0,18. Kemudian terakhir di kelemahan ada manfaat yang tidak dijamin oleh BPJS. Kita bobot 0,09 dengan rating 4 dengan skor bobot 0,36. Next. Lanjut, Mbak, lanjut. Untuk opportunities, peluang, Mbak Ambar, belum muncul Mbak Ambar. Udah. Oh ya. Untuk opportunities, peluang, masyarakat mulai menyadari pentingnya jaminan kesehatan, itu kita bobot 0,10 dengan rating 5, skor bobot 0,5. Kemudian yang kedua, penyederhanaan proses layanan rujukan dengan bobot 0,10, ratingnya 5, dengan skor bobot 0,5. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan revolusi industri 4.0 supaya tidak antri panjang dengan bobot 0,10, ratingnya 5, dan skor bobot 0,5. Yang keempat, mengoptimalkan kerjasama dengan pemerintah daerah. Kita bobot 0,07 dengan rating 4 dengan skor bobot 0,28. Kemudian yang kelima, peluang untuk bekerja sama antar lini asuransi kesehatan. Kita bobot 0,07 dengan rating 4 dengan skor bobot 0,28. Kemudian yang terakhir dari peluang adalah pelayanan kesehatan bagi buruh yang berada di luar Indonesia. Bobotnya 0,05 dengan rating 3, skor bobotnya 0,18. Jadi dari total opportunities untuk bobot 0,5 dan total skor bobot adalah 2,44. Untuk threats, ancamannya
Yang pertama, satu kartu keluarga harus semua menjadi peserta. Kita bobot 0,10 dengan rating 5, skor bobot 0,5. Kemudian yang kedua, masyarakat yang tidak membayar iuran, itu masih banyak juga masyarakat yang tidak membayar iuran. Kita bobot 0,10 dengan rating 5 dengan skor bobot 0,5. Kemudian untuk persepsi masyarakat tentang BPJS Kesehatan masih buruk, kita bobot 0,08, ratingnya 4, dengan skor bobot 0,32. Kemudian yang keempat, di ancaman adanya kompetitor. Nah, kita bobot 0,10 dengan rating 4, skor bobotnya 0,4. Kemudian yang kelima, ada peraturan yang sering berubah-ubah. Nah, kita bobot 0,05 dengan rating 3 dengan skor bobot 0,15. Kemudian yang terakhir dari threats atau ancaman dari BPJS Kesehatan ini yang memicu fenomena moral hazard, yaitu perubahan perilaku seseorang karena sudah ditanggung oleh asuransi selain dari BPJS Kesehatan. Kita bobot 0,05 dengan rating 3, skor bobotnya 0,21. Dengan total bobot adalah total bobotnya 0,5 untuk treats dan skor bobot 2,08. Ya, next. Next, Bamber. Hasil dari diagram internal dan eksternal analisis SWOT BPJS Kesehatan ada di posisi Jadi, pertama, ini namanya yaitu internal faktor analisis strategi. IFA. Ya, internal faktor analisis strategi. Analisis strategis. EVAS itu eksternal faktor analisis strategis. Ya. Jadi posisinya harus ekspansi. Jadi ini ya ofensif ya, artinya strategi ofensif dia harus melakukan perubahan-perubahan yang cukup mendasar sehingga pelayanan yang diharapkan masyarakat itu bisa tercapai dengan baik. Baik, gitu ya. Ya, lanjut. Jadi kita berada di posisi yang pertama itu expansion mendukung strategi ofensif, di mana strategi ini adalah strategi yang merupakan harus ya ekspansi, harus dan berekspansi, jadi perubahan gitu loh, melakukan perubahan ya Pak ya. Iya, sehingga apa yang diharapkan masyarakat kan kalau dari alur pikir tadi kan kita lihat kondisi yang diharapkan saat ini ya, namanya masyarakat kan mintanya kan pelayanan yang terbaik sehingga apa yang cepat, diharapkan Pak, itu tercapai gitu loh. Jadi ya ini sudah benar, artinya makanya kondisinya harus berbenah lah, ekspansi ya, supaya capaian daripada BPJS Tenaga Kerja itu bisa sempurna, terutama meliputi dibantu dengan yang tadi Mbak bilang itu revolusi industri jilid 4.0. Iya, melakukan inovasi. Iya. Iya. Nah, padahal sekarang itu sudah masuk ke revolusi industri 5.0, Mbak. 5.0. Karena apa? Perubahan-perubahan itu ke depan itu sangat diharapkan itu peran teknologi gitu loh. Salah satunya dengan menambah berbagai macam aplikasi. Kalau sekarang saya lihat aplikasi sudah ada, tapi kan JKNIS ya, tapi tidak bisa aplikasi yang merupakan pelayanan, Mbak. Itu yang harus dilakukan sehingga dia bisa stabil gitu posisinya. Sehingga masyarakat itu merasa senang atau happy gitu loh. Itulah yang harus kita perbuat ke depan. Jadi kondisi yang diharapkan ada, Mbak. Kan dari alur pikir tadi ada tuh. Yeah. Kondisi saat ini kan itu belum digambarkan. Tolong disempurnakan lagi. Terus sampai kondisi yang diharapkan gitu hasil akhirnya dari diagram 1 ini yang ekspansi mendukung
strategi ofensif itu harus dijelaskan kondisi yang diharapkan gitu loh. Ya, kondisi yang diharapkan ya harus sempurna, baik berbagai macam tantangan dan hambatan itu harus diselesaikan, Pak. Karena itu kata kuncinya. Jadi penyelesaian dari strategi ini adalah ya melakukan benah, ya kan? Ya untuk saat ini memangnya sudah cukup bagus dari sisi tapi kan ini kan sebetulnya transformasi Askes menjadi BPJS Kesehatan karena ada undang-undang yang mengcover daripada kesehatan. Nah, harapan yang diharapkan oleh Mbak ini dalam menganalisa strateginya, kondisi yang diharapkan tuh harus ada. Dan kondisi saat ini saya lihat gambarannya belum ada. Sehingga perlu ditambahkan. Kan saya dari kemarin kan selalu mengkoreksi pekerjaan Anda. Lah harapan saya strategi yang diharapkan itu apa gitu. Nanti ya berikutnya Mbak, manajemen baru membentuk visi dan misi baru gitu loh. Sehingga apa yang diharapkan itu dapat tercapai. Kalau belum sempurna, umpamanya diganti dengan manajemen baru, ya harus melakukan suatu perubahan-perubahan gitu loh. Mengkaji yang tadi Mbak sudah sampaikan, internal faktor analisis strategi sama eksternal faktor analisis strategi. Supaya capaian yang diharapkan itu dapat tercapai. Jadi step intinya gini loh. Kalau dalam Quran itu ada sari tilawah nih, artinya ya step by step, nggak bisa langsung blek, nggak bisa Mbak. Ada alurnya, ada pemikirannya, sehingga tahapan-tahapan yang sudah dilakukan itu dapat berjalan dengan baik, sehingga yang diharapkan oleh pemerintah semua tercapai, Mbak. Ya kan? Artinya kalau saya lihat karyawan BPJS sekarang terlalu banyak, harusnya ke pemasaran, artinya menjelaskan kepada rakyat bahwa BPJS ini penting dan penggunaannya itu sangat baik. Lah, dengan apa? Ya peningkatan pelayanan, Mbak. Itu kata kuncinya. Jadi kayak yang Mbak tadi bilang itu yang apa? Kalau di luar negeri nggak bisa, terus ini itu diperbaiki. Jangan sampai itu dibiarkan begitu aja. Kalau dibiarkan begitu aja kan tidak selesai strategi ini gitu. Itu harapannya. Ya jadi mungkin kepada teman-teman yang lain yang presentasi yang sebelumnya. Jadi saya gini, minta kepada adik-adik tolong bicara dengan Kaprodi bahwa minta waktu 1 minggu lagi lah untuk menyempurnakan presentasi ini. Jadi yang seperti Anda Anda jelaskan tadi melalui alur pikir itu sudah benar gitu loh. Cuma nggak dijelaskan gitu loh. Itu kan tahapan-tahapan yang mau dilakukan sampai kondisi yang diharapkan. Lah ini penyempurnaannya belum ada. Tolong itu diikutin aja Mbak. Jadi biar bisa sempurna. Saya tuh terus terang aja bukan apa. Iya kalau mau ngasih nilai itu bisa aja saat ini Mbak. Tapi saya tuh nggak serak hati saya kalau nilainya jelek gitu loh. Ya standar saya nggak suka itu. Nah tolong diperbaiki. Jadi nanti ketua kelasnya itu Silmi Daimi ya. Itu tolong ngomong ke Pak Nurmansa atau Pak Haris. Pak Rangkuti minta tambahan 1 slot lagi. Jadi untuk penyempurnaan Mbak. Dari kondisi yang diharapkan sampai dimulai dari kondisi saat ini sampai kondisi yang diharapkan itu jadi harapan terkait dengan strategi itu bisa tercapai dengan baik gitu loh. Begitu Bu. Bu siapa ini ya? Wah putih nggak kelihatan saya namanya siapa Mbak? Ibu Dewi Pak. Ibu Dewi. Ini Bu Simi baru keluar ini. Ya. Maaf Pak. Tolong ya nanti minta waktu ketemu Pak Nurmansa. Jadi ini kan saya tuh terus terang aja kalau manajemen strategi saya senangnya praktek ya. Dengan praktek ini Anda paham gitu loh. 1. Kedua tuh dari teman-teman Anda itu ya mulai dari alur pikir sampai kondisi yang diharapkan belum ada itu Mbak. Tapi di presentasi ini ada gitu loh. Nah
tapi cuma alur pikirnya aja, tapi penjelasannya nggak ada. Tidak ada penjelasannya. Iya. Ya nilainya kalau mau, ya kalau nggak dirubah ya dapat C. Kalau dirubah bisa dapat A, kan gitu. Saya sih gampang-gampang aja, Mbak. Nggak susah saya. Ya, Bu, siapa? Silmi Daimi mana tuh? Iya, Pak. Jadi minggu depan kita masuk lagi ya, Pak, begitu Masuk ya? lagi dari kelompok 1 sampai 3 perbaikan yang sudah diselesaikan. Kok Baik, saat Pak. ini belum ini? Ini saya lihat belum sempurna nih ya. Karena ada alur pikir, saya juga lupa kemarin bicara itu, bahwa alur pikir itu dari kondisi yang saat ini yang ada sampai kondisi yang diharapkan. Itu harus dijelaskan, Mbak. Ya? Ya. Baik, Bu Pak. Silmi. Baik, Pak. Ya, jadi nanti minta waktu lagi sama Pak Nurmansyah atau Pak Haris. Tujuannya supaya nilai Anda, Pak, ini kan? Ya, coba nih. Alur pikir. Nah, ini kan BPJS, potret etika saat ini, ya. Kan terwujudan jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Strateginya apa? Pelayanan yang terbaik memperluas kepesertaan. Nah ini kepada semua rakyatnya salah tulisannya nih. Rakyat Indonesia, ya kan. Nah, faktor kondisi saat ini gimana? Kok nggak ada kondisi yang diharapkan gimana? Nggak ada juga. Oh ini ya kondisi saat ini ya. Iya. Yang diharapkan mana? Belum, Pak. Nah, itu ditambahkan ya, sama koreksi saya. Bukan BUMN, tapi lembaga negara. Itu setingkat kementerian, Mbak. Karena langsung di bawah presiden itu. Bukan di bawah kementerian negara BUMN, badan usaha milik negara, bukan. Ya, tolong diperbaiki dulu, Bu Silmi mana? Iya, Pak. Ya, tolong diperbaiki. Jadi tahapan-tahapan itu perlu sesuai dengan sempurna. Kalau mau nilai gini-gini aja ya saya kasih C semua ini. Ya tapi kan saya nggak tega, Mbak, kalau nilai C itu. Ya minimal B atau A gitu loh. Loh, tapi apa yang saya omongkan itu diperhatikan gitu loh. Ya, Bu Silmi mana Bu Silmi? Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, tolong ya. Jadi baik, nanti Pak. Ngomong ke Kaprodi lagi minta waktu slot 1 hari untuk penentuan nilai final gitu loh. Ya. Baik, Pak. Apa yang kurang-kurang ditambahin gitu loh. Jangan sampai enggak. Kalau enggak ya saya kasih C semua gitu loh. Baik, Pak. Ya. Ya. Itu aja kawan-kawan, mungkin sudah waktunya difoto kita dan absen ya. Bu Silmi, Pak. Mohon maaf Pak dosen, mau tanya dulu sebentar. Berarti kita untuk nilai UTS ini, nilai UTS nanti yang ini apa ya, tugas kelompok ini ya? Iya. Saya nggak mau, Mbak, nilai ujian tertulis nanti Anda nyontoh. Lebih baik nyontoh bersama tapi mikir gitu loh. Ya. Ya, Bu Silmi, Daimi, difoto tolong. Ada pertanyaan lagi selain Bu siapa nih? Bu siapa, Bu? Bu Dewi. Ambar ya, selain Bu Ambar. Bu Dewi mohon di stop dulu ininya ya, Bu. Saya mau ambil foto. Nah, soalnya ini 21 orang yang ikut ini. Kan mahasiswanya 276 berarti nggak ikut ya? 27. Iya, 27 mahasiswanya yang ikut 21 ini, Mbak. Baru 20, Pak. Yang satunya kan Bapak. Sama saya 20, iya. Ya, berarti kan enggak bohong, Pak IT, Mbak. Iya. Oke, saya ambil foto ya. 1, 2, 3. Sudah. Tolong absennya jangan 27 ya, Bu Silmi ya. 20. Iya, Pak. Udahlah, nggak usah bohong, saya itu orangnya ngerti kok. Ada lagi pertanyaan sebelum saya akhiri? Nggak ada, Pak. Bro, ini siapa ini? Ernika Sitimorang, Atak ini. Iya, Pak. Kau dari mana preman ini? Lagi di Samosir, Pak. Lagi di Danau Toba, Pak. Lagi pulang. Oh, indah banget itu. Iya, Pak. Udah lama aku nggak ke situ. Iya, Pak. Ya udah kalau gitu ya, nanti diperbaiki semua supaya lengkap biar nilai adik-adik baik. Baik, Pak. Ya, kalau gitu live ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Pak, makasih banyak.
Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Yo. Terima kasih Bu Ketua.